Ya, di video pembelajaran kali ini kita langsung bahas kasus mengenai penghitungan PBB terutang untuk PBB sektor pertambangan mineral atau batu bara. Di kasus yang ada di teman-teman lihat di modul atau di bahan ajar, ini akan kita bahas kira-kira ya hanya memakan waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Oke, jadi yang pertama kita lihat dulu informasi yang diberikan di soalnya. Ya, yang pertama adalah informasi mengenai apa yang bisa kita dapat ya. PT ROR adalah perusahaan memegang iup batubara onshore seluas 50 hektar ya. Kita lihat apakah ini relevan atau enggak. Tahun 2010 ya. Kemudian eksplorasi selama 5 tahun dan setelah itu perusahaan masuk pada tahap operasi produksi. Oke. Artinya informasi yang dapat kita peroleh dari slide ini adalah bahwa ia sudah ada di tahap operasi produksi. Apa hubungannya? Artinya bahwa nanti ketika kita menghitung PBB terutang untuk tubuh bumi, maka menggunakan pendekatan pendapatan, ya, karena dia sudah masuk ke dalam tahap operasi produksi. Oke, berikutnya. Informasi ini adalah mengenai areal-areal, ya. Artinya kita akan membahas mengenai informasi di penentuan NJOP untuk permukaan bumi, ya, NJOP bumi untuk onshore-nya. Oke, yang pertama, areal sedang dilakukan pengambilan hasil tambang seluas 6 hektar. Mungkin gambar ini bisa membantu memahami nomor 1 nih. Nah, areal yang sedang dilakukan pengambilan hasil tambang seluas 6 hektar. Artinya, kira-kira areal yang sedang dilakukan pengambilan hasil tambang seluas 6 hektar nih, ya. Ini 6 hektar. Artinya bahwa ini adalah yang kita bilang dengan kalau di migas adalah areal produktif, ya. Sedangkan di minerba kita tidak menghitung permukaan untuk areal produktif. Artinya permukaan ini ya karena sudah digali maka tidak perlu kita hitung NJOP-nya. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Kemudian areal yang belum dilakukan pengambilan hasil tambang seluas 25 hektar. Nah, areal yang belum dilakukan pengambilan hasil tambang. Apakah ini masuk areal belum produktif atau cadangan produktif ya? Kira-kira sih kayaknya ini areal cadangan produktif nih. Karena tinggal dilakukan pengambilan hasil tambang. Ya. Meskipun demikian, definisi areal menjadi tidak signifikan. Kenapa? Karena kita sudah tahu berapa NJOP dari areal ini. Jadi untuk kepentingan penghitungan PBB terutang relatif aman. Kemudian nomor 3 juga ada areal yang tidak terdapat cadangan produksi. Nah, ini apakah masuk areal belum dimanfaatkan atau areal tidak produktif? Masih debatable ya. Tapi kita bisa tahu bahwa areal ini NJOP-nya adalah sebesar ini per meter persegi. Informasi ini sudah cukup untuk membawa kita untuk menghitung PBB terutang nantinya. Kemudian ada jalur keselamatan lingkungan, ini adalah jalur areal pengaman, juga diketahui NJOP-nya, dan sisa luasan izinnya merupakan areal yang tidak dipunyai haknya atau diperoleh manfaatnya. Artinya ini merupakan masuk kategori areal yang tidak dikenakan PBB. Ya. Kenapa ini tidak dipunyai haknya dan juga tidak diperoleh manfaatnya. Oke. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini adalah informasi mengenai objek pajak berupa bangunan. Ya, sudah lengkap informasinya, ada luas, ya, ada tanah sana luas bangunan, termasuk NJOP-nya, ada biaya pembangunan barunya dan penyusutan. Karena nanti kita harus menghitung berapa NJOP dia, ya, berdasarkan pendekatan biaya. Oke. Satu lagi informasi yang kita peroleh dari tabel ini adalah bahwa semua bangunan-bangunan ini berdiri di atas areal emplasemen. Ya.
ini berdiri di atas areal emplasemen. Artinya kita ketemu nih bahwa ada areal emplasemen seluas berapa ya? 1000 tambah ini totalnya adalah 8.700 meter persegi. Jadi kita tambahkan informasi ini ke penghitungan NJOP permukaan bumi, itu ada areal emplasemen seluas 8.700 meter persegi, dan kita tahu NJOP-nya 75.000. Ya. Oh iya, ini ada tempat ibadah. Ya. Berarti kita hapus ya. Kenapa? Karena tempat ibadah ini tidak termasuk objek yang dikenakan PBB. Ini ada di pasal 3. Berarti sudah benar hitungannya 8.700, namun informasi ini akan kita abaikan. Tidak perlu kita hitung nanti NJOP bangunannya berapa. Berikutnya adalah informasi mengenai biaya. Coba teman-teman perhatikan lagi materi mengenai biaya tadi, bahwa biaya produksi ya, yang dapat dijadikan pengurang ketika menghitung pendapatan bersih itu adalah biaya langsung. Ya. Biaya langsung atau biaya langsung berkenaan dengan proses pertambangan batu baranya. Ya. Jadi tadi baik di PMK maupun di penjelasan di video pembelajaran bahwa yang masuk kategori biaya langsung itu adalah satu, biaya pengupasan tanah, ya, biaya pengambilan, biaya pemurnian, biaya pengangkutan. Sedangkan untuk biaya gaji bagian personalia ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan jika menghitung PPh, tapi tidak untuk menghitung PBB, termasuk juga biaya pemeliharaan pelabuhan, karena ini tidak terkait langsung dengan kegiatan pertambangan batu baranya. Ya. Kemudian informasi berikutnya adalah informasi mengenai hasil produksinya. Ya, sama. Nah, kita informasi untuk mencari berapa pendapatan bersihnya. Kita lihat sini pertama, hasil produksi tertambang pada tahun 2019 adalah sebanyak 8.000 ton dan hasil produksi terjual adalah sebanyak 6.300 ton. Oke. Kita tahu bahwa khusus untuk minerba kita memakai yang hasil produksi tertambang, sehingga informasi inilah yang akan kita pakai. Ya. Kemudian ada harga jual rata-rata batu bara perusahaan sebesar 900.000 per ton. Oke. Dan ada harga patokan batu bara. Oke, ini adalah HPB, harga patokan. Artinya ini adalah harga yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Masih dalam bentuk dolar. Nah, itu harus kita konversikan ke rupiah dulu menggunakan kurs Menteri Keuangan, ya, bukan yang APBN, ya, per tanggal 1 Januari 2020. Jadi angka ini yang akan kita gunakan. Oke, jadi kita sudah dapat nih ada 3 angka, ya. Yang pertama adalah 8.000, ya. Ini 9.000 nanti akan kita bandingkan dengan harga patokan batu bara, mana yang lebih besar, gitu ya. Dan kita akan gunakan kurs per 1 Januari 2020 sebesar 15.400 per US dollar. Oke. Sekarang kita mulai proses penghitungan. NJOP bumi. Ini yang kita peroleh informasinya. Ya, ada area-area. Pertama adalah ya namanya apapun itu ya. Coba area penambangan itu seluas 6 hektar di sini, ya. Ekuivalen dengan 60.000 meter persegi dengan NJOP yang kita nggak tahu dan memang bukan masuk kategori areal untuk onshore. Kemudian ada areal cadangan produksi, misalnya kita namakan areal cadangan produksi dengan luasnya 25 hektar, ya, dengan NJOP-nya 2.000 per meter persegi. Gampang, cukup dikalikan saja kita tahu berapa NJOP buminya. Kemudian ada areal tidak produktif, ya, misalnya kita kategorikan sebagai area tidak produktif dengan luasnya 30.000 meter persegi dan NJOP-nya 1.950. Dapat NJOP-nya. Kemudian ada area pengaman dengan luas 2 hektar dengan NJOP 2.250
Kemudian kita dapatkan NJOP buminya. Oke. Kemudian ada areal emplacement yang informasinya kita dapatkan dari tabel bangunan, ya. Bahwa setelah kita jumlahkan, ya, ini tanpa tempat ibadah, maka luasnya adalah seluas 8.700 meter persegi dan NJOP-nya 75.000. Kita dapat total NJOP buminya 652.500.000 untuk area emplacement. Kemudian ada area lainnya, ya area lainnya adalah area yang tidak dikenakan PBB. Oke. Sehingga kita dapat total luas IUP sesuai dengan informasi sebesar 50 hektar dan area kena PBB-nya dengan NJOP sebesar 1.256.000.000. Oke. Kemudian kita hitung NJOP bangunannya, ya. Saya rasa ini cukup mudah ya karena kita sudah tahu berapa luas bangunannya, kita tahu berapa biaya pembangunannya per meter persegi, ya, dan penyusutannya. Maka NJOP ini didapat dari luas, ya, luas bangunan dikali biaya pembangunan barunya yang per meter persegi, ya. Kemudian kita kurangi dengan penyusutannya. Oke. Sebelumnya kita dapat informasi yang tadi nih, informasi mengenai luas area emplacement, kemudian kita dapat NJOP bangunan untuk masing-masing tipe bangunan. Kita lihat bahwa tempat ibadah tidak perlu kita hitung teman-teman ya, karena dia bukan termasuk objek pajak yang dikenakan PBB. Kemudian kita dapat jumlahnya sebesar 5.603.500.000. Oke. Sampai sini kita totalkan dulu berapa NJOP permukaan bumi, ya. Kita sudah dapat ini, ya, dimana kita tahu bahwa NJOP permukaan bumi itu adalah NJOP bumi ditambah NJOP bangunan. Kemudian kita jumlahkan dengan NJOP bangunan, kita dapat totalnya adalah 6,8 miliar. Sekitar segitu. Kita apakan ya, 6.859.500.000. Sorry, 6.859.500.000. Kemudian untuk tubuh bumi, nah, kita pakai informasi yang ada di kanan atas ini, ya, bahwa untuk hasil produksi tertambangnya 8.000 ton, ya, bisa kita definisikan ini, ya. Kemudian harga jual rata-rata dari perusahaan 900.000. Oke, ini saya lengkapi, ini adalah versi perusahaan, ya. Kemudian harga patokan batubara rata-rata, ya, yang berdasarkan ketentuan dari Kementerian SDM sebesar $86 per ton, dan kursnya per tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 15.400 per US dollar. Sehingga kita tahu bahwa kursnya ketika kita kalikan, maka kita tahu bahwa untuk harga jual rata-rata, ya, versi HPB itu adalah 1.324.000, ya. $86 per ton kita konversikan ke rupiah. Kemudian ingat ketentuannya bahwa jika harga jual rata-rata lebih kecil daripada harga patokan, apapun itu yang berlaku di minerba, maka yang akan digunakan adalah harga patokan batubara. Sama, jika harga jual rata-rata lebih kecil daripada harga patokan mineral, misalnya kasusnya adalah tambang boksit atau nikel, maka yang digunakan adalah harga patokan. Oleh karena itu dalam soal ini yang kita gunakan adalah harga patokan. Sehingga kita tentukan bahwa harga jual rata-rata kita adalah sesuai dengan harga patokan. Kemudian pendapatan kotor adalah harga jual rata-rata, ya, ini dikali dengan 8.000 ton. Ketemu pendapatan kotornya sebesar 10,5 miliar.
Nah, berikutnya pendapatan kotor, kemudian kita kurangi dulu dengan biaya produksi, ya. Biaya produksi itu sesuai dengan yang informasi di soal, yaitu hanya nomor 2 sampai nomor 5 saja, ya. Kemudian kita dapatkan total biaya produksinya, kemudian kita dapat hasil bersih produksinya. Nah, angka inilah kemudian kita kalikan dengan angka kapitalisasi sebesar 10,25 karena ini adalah pertambangan batu bara. Kemudian kita dapatkan NJOP sebesar 14,3 miliar. Jangan lupa kita bandingkan lagi dengan NJOP untuk permukaan bumi. Kita dapatkan bahwa ternyata NJOP untuk bumi lebih besar dibandingkan NJOP untuk permukaan bumi. Next, saya rasa ini teman-teman sudah sangat paham bahwa pertama kita cari dulu PBB terutang untuk permukaan bumi. Karena dia lebih kecil dibanding NJOP untuk tubuh bumi, maka tidak kita kurangkan dengan NJOP TKP dulu. Kemudian proses selanjutnya saya rasa sudah teman-teman kerjakan berkali-kali ya, sudah pernah teman-teman temui, sehingga kita ketemu bahwa PBB yang masih harus dibayar untuk permukaan bumi adalah sebesar 13 juta ya. Kemudian untuk tubuh bumi, nah sama nih, saya rasa tidak perlu kita bahas secara detail bahwa kita dapat ini dari penghitungan sebelumnya ya. Kemudian proses selanjutnya sama dengan proses penghitungan PBB terutang yang lain ya, sudah teman-teman pernah kenali sebelumnya. Kalau ini NJOP TKP, kemudian dikalikan dengan persentase NJKP sampai ketemu PBB yang masih harus dibayar. Oke. Nah, saya rasa cukup mudah untuk dipahami. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman mengenai bagaimana cara menghitung PBB terutang untuk PBB sektor pertambangan minerba. Makasih.